Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas ramalan untuk Indonesia di akhir tahun 2022 ini. Nah, seperti apa ramalan di akhir tahun 2022 ini untuk Indonesia? Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan satu deck kartu tarot sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja, inilah ramalan untuk Indonesia di akhir tahun 2022 ini. Nine of Pentacles ini menggambarkan adanya situasi-situasi yang ditakutkan selama ini bakalan terjadi ya, secara kondisi ekonomi di bulan Desember tahun 2022 ini, dan bahkan peralihan ke tahun 2023 ya, ketika ada gembar-gembor resesi 2023. Apakah ini akan membuat ketakutan? Memang iya. Sehingga apa, di dalam kalangan masyarakat ada kartu Nine of Pentacles yang menggambarkan ada beberapa gejolak-gejolak ekonomi yang bakal terjadi. Dan di bulan Desember tahun 2022 ini sepertinya kondisi ekonomi menjadi hal yang ditakutkan itu terjadi. Contohnya di bulan Desember ini, di akhir tahun 2022 sudah mulai terasa ini beberapa kenaikan-kenaikan harga, kenaikan-kenaikan bahan-bahan pokok yang membuat mencekik masyarakat kalangan bawah ya, karena memang situasinya ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat seolah-olah memang tidak pro rakyat dari apa yang terjadi di atas sana. Sehingga apa, ketika di grassroots ada beberapa gejolak-gejolak yang terjadi, ya memang inilah yang terjadi. Masyarakat harus bekerja keras lagi, kaki di kepala, kepala di kaki, untuk bisa mencukupi kebutuhan harian. Tetapi ya apapun itu, nggak usah terlalu khawatir ya dengan isu resesi-resesi yang ada di tahun 2023. Karena di beberapa bulan yang lalu pun di tahun 2022 ini kita juga mengalami resesi. Hanya saja itu kan impactnya nggak terasa. Kejadian pandemi kemarin itu kan sama saja kita terjebak dalam satu resesi, gimana kita dikurung dengan lockdown dan segala macam, ekonomi kita mati dan sebagainya. Itu kan merupakan resesi juga. Nah, di tahun 2023 nanti nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu cemas ya dengan isu-isu resesi-resesi yang digembar-gemborkan oleh beberapa pihak ya, oleh beberapa orang yang menggembar-gemborkan terjadinya resesi. Itu nggak perlu ditakutkan. Karena apa? Mau resesi seperti apapun, insya Allah Indonesia akan tetap kuat ya dengan kondisi ekonomi yang saat ini sedang berkembang ya. Sehingga resesi yang ada mungkin ya ditakutkan iya, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena itu nanti malah akan membuat tertutup beberapa keadaan-keadaan yang positif di dalam kondisi ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Dan kemudian secara bencana alam di akhir tahun 2022 di sini memang harus betul-betul diwaspadai ya. Bukan hanya soal kejadian resesi yang ditakutkan di akhir tahun 2022 untuk tahun 2023, tetapi di akhir tahun 2022 sepertinya juga harus waspada ya. Di beberapa daerah-daerah rawan ya, seperti terjadinya gempa, terjadinya tanah longsor, terjadinya banjir ya. Ini memang masih akan menjadi situasi yang betul-betul harus diwaspadai, yaitu gempa, tanah longsor, dan juga banjir. Tiga hal ini yang memang akan berpotensi, saya melihat ada gambaran-gambaran kejadian tersebut ya, terutama di wilayah Jawa ya. Ini harus betul-betul bisa diwaspadai. Untuk wilayah Jawa sendiri harus betul-betul waspada ya. Ada tanah longsor, banjir, dan juga ada gempa bumi ya, terutama di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, waspada dengan terjadinya beberapa guncangan-guncangan gempa bumi ya. Dan untuk wilayah Yogyakarta sendiri, di sini hati-hati juga karena sesarnya itu kan belum pulih ya. Sesarnya itu kan belum pulih ya. Jadi ya di bulan Desember tahun 2022 ada beberapa gempa skalanya ringan lah. Tidak sampai menimbulkan kerusakan-kerusakan yang cukup berat. Tapi untuk wilayah Jawa Timur harus lebih hati-hati lagi, terutama Pacitan ke sana itu harus lebih waspada lagi. Tapi ya juga jangan jadikan ini sebagai bentuk ketakutan ya, sebagai bentuk mawas diri saja, sebagai bentuk kehati-hatian saja. Dan juga di sisi yang lain, banjir itu juga masih akan terjadi ya, apalagi ya curah hujan ya. Akhir-akhir ini kan cukup intens ya.
cukup intens sekali curah hujan. Jadi harus bisa lebih diwaspadai lagi untuk wilayah-wilayah yang rawan banjir ya. Jangan sampai ada situasi yang membuat terlena dengan situasi yang ada. Jadi ya banjir, gempa, tanah longsor ini harus betul-betul bisa lebih diwaspadai lagi ya di bulan Desember ya, terutama Desember gede-gedenya sumber, artinya memang ada beberapa sumber-sumber yang besar yang akan terjadi di bulan Desember 2022 ini. Dan juga di sisi yang lain saya melihat ada beberapa kejadian yang cukup viral ya di bulan Desember tahun 2022. Ada beberapa kasus yang rasa-rasanya cukup viral dan ini memang tidak pernah diduga sebelumnya, tidak pernah disangka sebelumnya ada kasus ini akan mencuat ya. Tidak pernah ada yang tahu tiba-tiba di bulan Desember orang yang kita anggap ya mungkin public figure ya. Public figure yang kita anggap oke-oke saja, tidak bermasalah, tetapi ya pada akhirnya di bulan Desember ada beberapa yang terjerat kasus, ada beberapa yang terjerat permasalahan dan juga ada beberapa yang terkena kasus narkoba dan segala macam. Dan ini betul-betul harus tidak bisa menjadikan contoh bagi masyarakat. Ini harus bisa diperhatikan. Ketika memang public figure itu tidak bisa memberikan contoh, maka ya masyarakat harus cerdas. Jangan sampai terlalu mengidolakan secara berlebihan, terutama di bulan Desember 2022 ini. Dan secara politik di bulan Desember tahun 2022, di akhir bulan Desember ada beberapa pergejolakan politik yang cukup terasa ya. Artinya memang ya ini kan meskipun masih jauh ya, pemilihan presiden masih sekitar 1 tahun lebih lagi, tapi ya gejolak-gejolak politik itu masih ada. Koalisi inilah, koalisi itulah yang memang senantiasa terjadi. Dan di sini secara kondisi politik ada orang baik yang sengaja dimatikan. Ada orang baik yang sengaja dimatikan untuk tidak boleh melangkah lebih jauh lagi. Teman-teman tahulah siapa itu. Orang baik yang sengaja dimatikan, dihambatlah langkahnya untuk tidak bisa melenggang lebih jauh lagi. Karena ada ketakutan dari elit partai yang mengakibatkan nantinya akan tidak bisa berkembang di tahun 2024 nanti. Dan orang baik ini ya saya rasa masih cukup bisa kuat ya, masih cukup bisa bertahan sampai sejauh ini di bulan Desember, tetapi ya tidak menjamin juga di tahun 2023. Tapi ya saya rasa orang ini sangat kuat sekali. Orang ini sangat kuat sekali dan bisa bertahan walaupun di tengah gempuran-gempuran berbagai macam pihak yang berusaha untuk menghentikan langkah dari orang ini untuk melenggang lebih jauh lagi. Dan hati-hati memang di bulan Desember ini ada beberapa kejadian yang akan terungkap ya, termasuk korupsi dan juga sebagainya. Tetapi ya memang skalanya bukan skala yang besar, hanya korupsi ringan lah, kepala-kepala daerah yang korupsi ringan yang memang akan terungkap di bulan Desember tahun 2022 ini. Dan kemudian di sisi yang lain yang memang di akhir bulan Desember yang harus diwaspadai adalah itu tadi yang harus diwaspadai ya. Jadi ya itu tadi yang memang harus betul-betul diwaspadai ya di bulan Desember tahun 2022. Dan saya harap bagi teman-teman ini jangan dijadikan sebagai ketakutan ya, tapi jadikan untuk kehati-hatian lagi untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Sang Penguasa langit dan bumi. Semoga kita semua diberikan keselamatan di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Wijayanti, lepur dening pangasuti, Joyo Hadi Diningat, Rahayu Sakung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.